Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini mata kuliah pengantar ekonomi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke, untuk materi kita pada kali ini adalah tentang permintaan. Permintaan sih apa ya? Oke. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Jadi kata kuncinya adalah pada harga dan waktu tertentu. Permintaan terhadap suatu barang pada harga dan waktu tertentu. Begitu ya. Misalkan pada permintaan barang komoditi pada hari ini, jam ini di pasar ini begitu. Jadi berapa permintaannya? Nah, begitu ya. Di sini permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Kalau permintaan absolut itu permintaan terhadap barang dan jasa secara umum, baik disertai dengan kemampuan membeli ataupun tidak mampu membeli. Kalau contohnya di sini kebutuhan untuk beras ya, kebutuhan beras karena beras adalah makanan pokok. Walaupun kan bisa dihitung karena ini untuk yang mampu membeli atau nggak mampu membeli kan dapat dilihat dari jumlah penduduk begitu. Sedangkan kalau permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan membeli. Kalau tadi beras bisa absolut, tetapi yang mampu membeli beras berapa permintaannya, lah itu yang masuk kategori permintaan efektifnya. Absolutnya berapa, efektifnya berapa, bisa berbeda ya. Itu aja kebutuhan pokok, apalagi untuk kebutuhan seperti sandang, papan dan lain sebagainya ya, itu bisa sangat berbeda jumlahnya. Oke, selanjutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan di sini menjelaskan hubungan antara harga dan juga kuantitas yang diminta, tapi hubungannya di sini hubungan negatif. Bagaimana hubungan negatif? Jika harga naik, maka permintaan terhadap barang akan turun, dan jika harga turun, maka permintaan akan barang akan naik. Oke, kita contohkan misalkan gini. Apalagi kalau kalian mau jadi pengusaha ya, atau memang sudah jadi pengusaha, ataupun nanti kalian akan bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha jual beli gitu ya. Nanti harus melihat bahwa harga, semakin meningkatnya harga, nanti permintaan akan turun. Jadi misalkan kalian nih mau buka usaha apa, misal baju misal ya. Misal baju. Lah, nanti kalau misalnya baju dengan harga dan kualitas harga kualitas bagus gitu ya, harganya 100.000, mungkin yang permintaan terhadap baju itu, misal kasih contoh nih 50 piece gitu ya. Tetapi kalau misalkan harganya dinaikkan gitu ya menjadi 120.000, mungkin permintaan terhadap baju itu dengan kualitas dan bentuk yang sama gitu ya, model yang sama gitu, akan turun. Yang tadinya 50 permintaannya menjadi 40 piece begitu. Karena ya logikanya masyarakat, kalau semakin harganya semakin tinggi lah, kemampuan untuk membelinya semakin menurun begitu. Jadi kalau mau buka usaha misalkan, usahakan harga kalian di bawah rata-rata pesaing. Nah, bukan berarti banting harga ya, tapi di sini bisa kasih strategi. Misalkan margin keuntungannya kita turunkan. Karena tadi permintaan, kalau harganya turun dengan kualitas yang sama ya, maka permintaannya akan naik. Nah, nanti walaupun keuntungannya lebih rendah, tapi karena permintaannya lebih tinggi, pembelinya lebih banyak gitu ya, nanti untungnya kalian juga akan tetap banyak secara akumulatif. Itu untuk menjaga kepuasan konsumen memang banyak hal, tapi itu salah satu contoh cara kalau dikaitkan dengan hukum
permintaan. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Sebenarnya faktornya itu banyak juga. Kita coba bahas satu-satu. Karena tadi harga bisa mempengaruhi kuantitas barang yang diminta, maka harga tersebut, harga komoditas itu sendiri mempengaruhi, gitu ya. Harga komoditas itu sendiri mempengaruhi. Selanjutnya adalah harga penggantinya, harga barang pengganti. Misalkan gini, kalau tadi baju kita katakanlah kemeja gitu, harganya 100.000, tetapi kalau sama-sama untuk menutupi aurat dengan tujuan yang sama, kalau menutupi aurat pakai kaos harganya cuma 50.000 dapat, berarti kalau tujuannya hanya untuk menutupi aurat, maka akan memilih untuk beli kaos. Makanya harga barang penggantinya juga bisa mempengaruhi tingkat permintaan. Oke, selanjutnya adalah penghasilan, jumlah penghasilan. Semakin tinggi penghasilan, maka kemampuan membeli seseorang akan semakin tinggi atau meningkat. Misalkan gini, kalau barang yang disukai apa? Kebutuhan, misalkan tentang baju, kita lagi bahas baju ya. Kalau kita gajinya 3 juta per bulan, mungkin bisa sebulan bisa ada budget beli baju satu lah gitu budgetnya. Tapi kalau meningkat menjadi 4 juta, kemungkinan membeli barang, dalam hal ini adalah baju, itu meningkat karena kemampuan membelinya meningkat. Oh, tadinya bisa beli baju satu, sekarang masih ada lebihan, ini mungkin saya beli jilbab, mungkin saya beli kaos, mungkin saya beli celana. Itu masuk kemampuan membeli kategori baju untuk menutup aurat ya. Walaupun tadi itunya bentuknya mungkin nggak gamis, nggak apa, tapi satu-satu baju bisa lain-lain fungsinya untuk menutupi yang bagian mana begitu. Itu tadi jumlah pendapatan. Kalau selanjutnya adalah harga barang pelengkapnya. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah harga barang pelengkapnya. Contohnya begini, motor pastikan perlu bensin. Jika harga bensin naik, maka permintaan akan motor kemungkinan akan turun. Karena apa? Orang akan berpikir, nanti kalau saya punya motor harus beli bensin sekian dikalikan sekian, nah transportasi yang saya butuhkan butuh dana sekian. Sedangkan kalau saya butuh pakai kendaraan umum itu cuma habis sekian. Jadi kemungkinan untuk membeli kendaraan itu akan permintaannya akan menurun jika harga barang pelengkapnya meningkat. Selanjutnya adalah selera konsumen. Memang selera subjektif ya, tetapi kan bisa dikasih contoh begini. Dulu Nokia kan bagus ya, tingkat permintaannya HP Nokia gitu. Tapi setelah adanya iPhone, ya merek-merek yang bagus lainnya gitu ya, permintaan karena iPhone itu memberikan kemudahan yang lebih banyak daripada Nokia dengan harga yang cukup terjangkau. Ya banyak juga iPhone yang mahal juga gitu ya, lebih mahal dari Nokia, tetapi prestis juga, selera sih hubungannya dengan prestis juga. Jadi mereka akan membeli hal yang lebih bagus dan mungkin lebih canggih gitu ya dibandingkan dengan Nokia. Bukan berarti pasaran Nokia sekarang nggak ada, tapi menurun, masih ada tapi menurun dibandingkan dulu gitu ya, karena selera konsumen memang ya selera dan juga kebutuhan untuk prestis gitu ya masih subjektif, tapi itu mempengaruhi permintaan. Makanya nanti kalau kalian punya produk atau usaha sendiri gitu, jangan berhenti untuk inovasi produk ya, biar tidak ditinggalkan oleh konsumen. Oke. Selanjutnya adalah intensitas kebutuhan konsumen. Kalau dilihat dari intensitas kebutuhan, mungkin contoh yang tepat, sekarang kan musim hujan nih, jas hujan aja misal.
Kalau waktu musim kemarau kan yang membutuhkan jas hujan itu hampir nggak ada. Jadi harga jas hujan mungkin kasih harga lah ya 30.000 misal 30.000. Ya jangan bilang merek apa, ini contoh saja ya. Tapi ketika musim hujan, apalagi sudah di jalan basah kena hujan, ada orang yang mau jual jas hujan yang tadinya 30 dinaikkan jadi 35.000, kira-kira mau nggak? Mau, karena apa? Intensitas kebutuhan juga banyak orang yang meminta karena saat ini sedang musim hujan, begitu. Itu intensitas kebutuhan. Ada lagi faktor yang lain adalah perkiraan harga pada masa depan. Ini hubungannya dengan prediksi ya. Kalau kita anggap bahwa depannya harganya akan naik gitu, maka kita akan beli itu. Kalau saya contohkan di sini mungkin saham, biar agak beda-beda contohnya lah ya. Saham perusahaan, misalkan saham perusahaan apa yang kalian kenal aja deh, Unilever mungkin. Sekarang kasih harga contoh, ini contoh saja 20.000. Tapi melihat dengan perkembangan Unilever yang sangat pesat, maka kalian berani membeli harga lebih dari 20.000. Yang penting dapat saham itu gitu. Karena mungkin kedepannya bisa harganya naik drastis malah jadi 30 atau 40.000. Itu per lembar saham. Coba kalian punya 1 juta lembar saham, dikalikan saja itu. Oke ya. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, karena jumlah konsumen pasti akan mempengaruhi permintaan. Kalau kok jumlah penduduknya semakin banyak, kan konsumennya semakin banyak, maka permintaannya akan meningkat. Kalau jumlah penduduknya menurun, toh bukan kemungkinan lagi, permintaan akan barang itu yang meminta pasti turun. Kebutuhan pokok saja itu sudah bisa dilihat, apalagi kebutuhan yang hanya komplementer gitu. Oke, sampai sini dulu mungkin ya untuk permintaan. Iya, saya gambarkan kurvanya. Saya kasih contoh kurvanya ya. Oke, terbaca nggak? Di sini, saya contohkan di sini. Di sini harga, di sini kuantitas. Jika harga barang di sini adalah 10, maka permintaannya berapa di sini? 20. Tapi jika harga barang naik menjadi 20, permintaan akan barang akan menurun menjadi 10. Ini kuantitasnya. Harga satuannya ini 20, mungkin 20.000. Itu kan lagi mencontohkan angka saja. Di sini terlihat bahwa ketika harga naik, maka kuantitas barang yang diminta turun. Oke. Tetapi ada kalau intensitas dan juga tadi ya kebutuhan selera kayak gitu ya, itu bisa menaikkan harga walaupun kuantitasnya sama. Gambarnya nanti akan seperti ini. Misalkan nih, tadi yang kita jas hujan ya, misalkan harganya 20, barang yang diminta itu 10. Karena musim hujan dan sudah mepet kena hujan dan musim hujan begini, harganya naik menjadi 25, walaupun permintaannya masih sama 10 piece. Maksudnya quantity ya, quantity kan satuannya jumlah produk. Begitu. Ini jumlah rupiah di sini ya. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti peningkatannya jalur lurus berbanding lurus gitu ya. Kalau ini tadi hukumnya, kalau harga barang naik maka permintaan turun. Oke, itu. Jadi memang di sini selera, intensitas itu bisa mempengaruhi harga dan permintaannya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ini saya mohon maaf kalau nanti saya kompres jadi agak kurang resolusinya kurang bagus, tidak seperti biasanya, biar
memorinya lebih kecil ya. Saya akan coba kompres dulu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Tambahan ini hanya tambahan saja, materinya pasti lebih banyak yang sudah kalian baca. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.